Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Maulida. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi audit juga sama yang seperti yang lalu, tetapi ini sudah mulai lebih fokus yaitu ke audit internal dengan judul Audit Internal Berbasis Risiko. Di mana subjudul yang pertama yaitu ada pengertian audit internal berbasis risiko, kedua perubahan paradigma auditor internal, ketiga tujuan AIBR, empat konsep AIBR, lima tahapan dalam AIBR, dan yang keenam perbedaan audit konvensional dan audit AIBR. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu pengertian audit internal berbasis risiko. Institute of Internal Auditors atau IIA mendefinisikan AIBR adalah metodologi yang mengaitkan kegiatan audit internal dengan kerangka pengelolaan risiko secara menyeluruh dari organisasi tersebut. AIBR memungkinkan audit internal memberikan asuransi kepada board atau dewan bahwa proses manajemen risiko telah berjalan secara efektif sehubungan dengan risk appetite. Istilah board atau dewan yang dimaksudkan adalah oversight board atau lembaga tertinggi dalam organisasi yang bertanggung jawab atas pengawasan secara menyeluruh. Kedua, ada perubahan paradigma auditor internal. Paradigma yang pertama, audit berfokus pada pengamatan dan perhitungan. Internal auditor berperan lebih dikenal sebagai mata dan telinga direktur utama. Oleh karenanya, peran pengamatan atau watchdog lebih mendominasi. Ketaatan pada sistem dan ketentuan menjadi hal yang utama, sehingga peran auditor sebagai evaluator. Paradigma yang kedua, audit berfokus pada pengujian dan evaluasi dalam rangka memberikan layanan kepada organisasi atau services to organization sehingga membantu bekerjanya organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif. Dengan demikian, peran internal auditor disebut katalisator. Paradigma yang ketiga, audit berfokus pada pengendalian risiko atau risk control dan proses tata kelola yang baik atau good corporate governance process sehingga internal auditor dapat memberikan nilai tambah atau value added dan meningkatkan bekerja organisasi atau improve an organization operation dalam mencapai sasaran ataupun tujuannya. Dengan demikian, peran internal auditor lebih dibutuhkan sebagai consulting atau advisor atau improve an organization operation. Tujuan audit internal berbasis risiko. AIBR sebagai sebuah proses yang membantu memperluas perspektif audit internal yang mencakup verifikasi proses-proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. AIBR pada dasarnya adalah sebuah evaluasi terhadap sistem dan prosedur yang ada dalam sebuah organisasi untuk secara akurat mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang ada hubungannya dengan berbagai kegiatan keuangan perusahaan. AIBR juga konsen dengan penilaian akan sistem dan prosedur lama yang masih digunakan untuk menjalankan operasi perusahaan dan menawarkan rekomendasi perbaikan sistem. AIBR akan meliput seluas mungkin isu yang menjadi perhatian manajemen dengan fokus ke area yang mengandung risiko usaha. Dan yang AIBR lebih dinamis dibandingkan audit berbasis transaksi karena AIBR memberikan pandangan bagaimana efektivitas perusahaan dalam memantau operasinya dan bagaimana posisi perusahaan dalam menghadapi tantangan-tantangan baru. Adapun konsep dasar audit internal berbasis risiko yaitu yang pertama, perubahan fokus dari pengendalian ke risiko. Kedua, pengembangan program audit berbasiskan risiko. Yang ketiga, seluruh proses audit didasarkan pada konsep manajemen risiko, yaitu tujuan audit didasarkan atas bagaimana manajemen menangani risiko pada unit yang diaudit. Kemudian, audit dirancang untuk menguji teknik manajemen risiko. Hasil audit dilaporkan kepada manajemen dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip manajemen risiko dan merujuk pada kerangka risiko organisasi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, laporan audit berbasiskan risiko. Dalam melakukan AIBR, auditor harus memahami proses analisis dan penaksiran risiko yang dihadapi oleh auditi atau risk assessment. Yang pertama, risiko kegiatan dari auditi atau di auditi business risk. Kedua, cara atau metode manajemen mengurangi atau meminimalisasi risiko. Dan yang ketiga, wilayah atau area yang mengandung risiko dan belum diidentifikasi oleh manajemen secara memadai atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh manajemen. Kemudian ada tahapan dalam audit internal berbasis risiko. Yang pertama ada perencanaan atau plan, di mana di dalamnya ada penetapan tujuan dan lingkup penugasan, pemahaman auditi, identifikasi dan penilaian risiko, identifikasi pengendalian kunci, evaluasi pengendalian, penyusunan rencana pengujian, penyusunan program audit. Kemudian ada pekerjaan lapangan atau pelaksanaan, yaitu di dalamnya ada pengujian dan pengumpulan bukti, evaluasi bukti dan pengambilan kesimpulan dan pengembangan temuan dan rekomendasi.
Dan terakhir ada pelaporan dan tindak lanjut, di mana di dalamnya itu ada penyampaian simpulan sementara, penyusunan laporan, distribusi laporan, dan monitoring tindak lanjut. Adapun perbedaan audit konvensional dengan audit internal berbasis risiko, di mana arti audit konvensional sendiri adalah hasil audit berupa pendapat atau opini auditor secara independen dan objektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Perbedaannya bisa dilihat dari audit universe, tujuan audit, rencana audit, tugas lapangan, pengujian, laporan, dan rekomendasi. Demikianlah hasil presentasi dari saya mengenai audit internal berbasis risiko. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada kritik, saran, dan tanggapan, boleh komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.